Beraninya kamu membunuhku. Sekujur tubuh Arjan menjadi tidak stabil. Dia tidak percaya jika Lani berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut jika dia melenyapkan seluruh keluarganya? Beberapa penjaga pribadi Arjan menghentakkan nafas karena marah, kemudian langsung mengarah ke Lani. Detik kemudian, mereka satu persatu terjatuh di lantai. Mulut mereka tidak berhenti mengeluarkan darah hitam. Serahkan obatnya, maka aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua yang berada di Central Plains mati. Titik, Arjan mengatakan dengan nada rendah. Lanjutlah membual setelah kamu bisa keluar dari sini secara hidup. Lani akhirnya menaikkan kepalanya dan mengatakan dengan cuek, Nona, apa yang kamu lakukan? Kamu jangan melukai diri sendiri. Kurando juga sudah keracunan. Dia tidak takut mati. Dia hanya takut seluruh keluarga Central Plains akan lenyap jika Lani berbuat begitu. Kamu kira kamu bisa membunuhku dengan racunmu ini? Kamu terlalu meremehkan kekuatanku. Arjan menghentakkan nafas, tiba-tiba berjalan ke depan. Seluruh aura tubuhnya meningkat, dan tidak terlihat seperti keracunan sedikitpun. Sebenarnya Arjan memang sudah keracunan, hanya saja karena dia sangat kuat dan ketahanan dalam tubuh yang hebat, jadi bisa menahan racun tersebut dalam waktu sementara. Seperti beberapa penjaganya yang tidak memiliki ketahanan dalam tubuh sekuat dia, jika menggerakkan energi vitalnya saja, racun akan menyerang dalam sekejap. Ekspresi Lani berubah, dia tidak menyangka Arjan bisa menahan energi racun. Pastinya dia tahu jika kekuatan Arjan lebih hebat dari dia. Jadi melihat keadaan ini, tanpa ragu-ragu dia langsung mendobrak jendela dan kabur keluar. Kamu tidak mungkin bisa kabur. Arjan menghentakkan nafas kemudian mengejar ke arahnya dengan cepat. Tetapi sekejap kemudian, dia dihalangi oleh bayangan lain. Biarkan seseorang bernama Randy melihat sekuat apakah keluarga Hermit kalian. Beraninya kalian merebut perusahaanku. Yang menghalangi Arjan adalah Randy Lu. Randy Lu sudah tiba dari awal. Dia tahu jika Lani menaruh racun di kamarnya. Jadi dia menunggu di luar. Ini adalah salah satu rencana Lani. Dalam rencananya, dia sudah menebak jika Arjan tidak akan terpengaruh walaupun dia sudah keracunan. Jadi dia berencana nantinya melompat keluar dari jendela, kemudian Randy Lu yang akan melanjutkannya. Beraninya kamu menghalangiku. Arjan menghentakkan nafas lalu menumbuk Randy Lu dalam satu serangan. Meskipun kini dia masih bisa menahan energi racun, tetapi sebentar lagi dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia harus menangkap Lani secepatnya dan memaksa untuk menyerahkan obatnya. Randy Lu tertawa dengan datar, dia tidak menghindar dan membiarkan serangan Arjan. Dia juga langsung menyerangnya. Boom! Dua kepalan tangan bertemu di udara, tubuh Randy Lu hanya mengarah ke belakang, tetapi Arjan malah langsung mundur 3 langkah baru berhenti. Arjan membuka lebar matanya. Dia menatap Randy Lu dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka jika Randy Lu sekuat ini. Walaupun tadi dia tidak mengeluarkan semua tenaganya, tapi dia juga sudah menyadari jika Randy Lu juga tidak mengeluarkan semua tenaganya. Tampak jelas jika Randy Lu lebih kuat dari dia. Akhirnya dia mengerti kenapa Lani berani mengambil resiko ini dan membalik untuk membunuhnya. Karena Lani tidak bisa menyerang Randy Lu, dan mungkin dia juga percaya jika Randy Lu bisa menahan Arjan. Wanita murahan ini memang pengkhianat. Arjan semakin panik di dalam hati. Dia merasa dia sudah tidak sanggup menahan energi racun ini lagi. Tapi karena Randy Lu menghalanginya, sehingga membuat dia tidak bisa menangkap Lani. Nanti kita katakan lagi setelah meninggalkan tempat ini. Arjan melihat keadaan di sekitar, kemudian membalikkan badannya dan berlari ke arah dinding. Ternyata keluarga Lan hanya begitu saja, melihat kepergian Arjan. Randy Lu tertawa kemudian mengambil senapan subsonik dan menembak ke arah kepala Arjan. Suara yang dikeluarga senapan subsonik sangat hening. Kemudian kepala Arjan langsung mengalirkan darah lalu tubuhnya langsung terjatuh. Melihat Arjan terjatuh, Lani akhirnya menjadi tenang. Setelah Arjan meninggal, rencana dia sudah hampir berhasil semuanya. Randy Lu berjalan ke sisi Arjan dan perlahan menjongkok lalu mengulurkan tangannya mencari sebuah kalung di tubuh Arjan. Liontin kalung tersebut sekecil telur burung merpati. Walaupun dibungkus oleh sebuah lapisan lu tetapi juga bisa terlihat jelas cahaya aneh yang bersinar di dalamnya. Mungkin ini adalah manik ajaib tersebut. Randy Lu menyimpan kalung dan berencana menelitinya setelah pulang. Kini Lani kembali ke villa. Semua orang di dalam villa belum mati, tetapi rata-rata sudah tidak berdaya lagi. Nona, kenapa kamu begitu?
Kurando bertanya dengan tidak puas. Maaf Paman Kurando, jika aku tidak melakukannya, kita semua akan mati. Demi keluarga Lan di Central Plains, aku hanya bisa mengorbankan kalian. Lani mengatakan sambil menembak kepalanya Kurando. Sayangnya penjaga yang berada di sisinya dari kecil tidak menutup matanya walaupun sudah meninggal. Hati Lani sedikit kecewa, tetapi dia sudah memilih jalan ini. Semua orang yang berada di sini hari ini harus mati, jika tidak rencananya akan tersebar keluar. Sampai saat itu semua keluarga Lan harus mengikuti Arjan untuk mati. Dia mengatur suasana harinya, kemudian menembak semua bawahannya satu persatu. Beberapa dari orang ini adalah pembunuh teraktif Kurando, beberapa lainnya adalah penjaga yang dari kecil berada di sisinya bersama dengan Kurando. Tapi Lani tetap saja mengeraskan hatinya untuk membunuh mereka. Di seluruh villa ada 20-an orang, 20-an jiwa. Lani tidak menyisakan satupun. Saat dia keluar dari villa, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan darah, tetapi dia tidak memedulikannya sedikitpun. Mungkin kini dirinya sudah tidak merasakan apapun lagi. Sudah selesai membunuh. Melihat Lani berjalan keluar, Randy Lu langsung bertanya. Lani menganggukkan kepala melihat ke arah Randy Lu, berkata, kamu sudah dapat manik tersebut, kan? Semoga kamu tidak mengecewakanku lagi. Randy Lu tersenyum datar berkata, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Semua yang kamu lakukan ini hanya bisa menebus kesalahanmu sebelumnya. Tapi aku bisa dengan pasti beritahu kamu, dendam kita sebelumnya sudah adil. Dia berkata lalu berjalan ke arah mobilnya yang berada di luar villa. Mobilnya diparkirkan di samping sebuah pohon besar dan tidak berada di area villa Lani. Lani tidak hanya tidak marah, dia malahan tersenyum. Kemudian juga langsung dengan cepat pergi ke samping sebuah mobil. Randy Lu membuang kunci mobil kepada Lani kemudian naik ke mobilnya sendiri. Setelah Lani juga sudah masuk ke dalam pintu, dia mengeluarkan sebuah remote control mini dan menekan ke arah villa. Kemudian menghidupkan mobil dan melaju dengan cepat. Melihat keadaan ini, Lani juga tidak berdiam diri. Dia langsung menginjak pedal gas mobil melaju mengikuti Randy Lu. Boom. Saat belum sampai 100 meter mobil mereka melaju, seluruh villa Lani tiba-tiba terjadi edakan yang dahsyat. Sekejap api membara membawa suara idakan yang kuat. Hari kedua, kabar villa Lani yang hancur menjadi topik utama berita. Jawaban yang diberikan polisi adalah kasus pembunuhan karena dendam. Semua keluarga Lan termasuk Lani berjumlah 20-an orang. Semua sudah menjadi gosong karena ledakan. Saat keluarga Lan di Central Plain melihat berita ini, langsung menghubungi Lani dalam waktu pertama. Tetapi tidak peduli berapa kali mereka hubungi, ponsel Lani tetap dalam keadaan nonaktif. Keluarga Lan langsung mengutus orang untuk memeriksa keadaan kota Yugoda. Terakhir malah menemukan Arjan dan beberapa orang lain mati karena ledakan. Gawat, bagaimana kita beritahu tuan rumah? Kekhawatiran Hengkilan kini lebih besar daripada hidup mati anak perempuannya si Lani. Hingga melebihi kesedihan pengorbanan anak perempuannya. Anak kita sudah meninggal, apa mereka masih bisa menyalahkan kita? Paling tidak hanya menyuruh kita mencari pelakunya saja. Aprila berkata, Aprila adalah ibu dari Lani. Setelah mengetahui kabar Lani meninggal, dia langsung pingsan. Tampak jelas betapa sakitnya hati dia. Semoga begitu saja. Hengkilan menganggukkan kepala, anaknya juga berkorban demi melakukan sesuatu untuk keluarga sendiri. Jadi menurutnya walaupun Arjan meninggal, keluarga mereka juga tidak akan menyalahkan mereka. Menurutmu, apakah ini kerjaan Randy Lu? Aprila tiba-tiba berkata, mungkin memang dia, hanya saja sementara ini kita belum ada bukti. Kita hanya bisa menunggu balasan dari tuan rumah. Hengkilan berkata sambil menganggukkan kepala. Kini keluarga Lan bisa mati semua karena ledakan adalah karena melawan Randy Lu. Satu adi ulah siapa lagi jika bukan Randy Lu? Mungkin jika mengatakannya juga tidak ada yang meragukan. Kira-kira kapan mereka tiba? Aprila bertanya lagi, mungkin dalam 2 hari ini. Kamu biarkan mereka. Persiapkan dulu saja. Kini tidak peduli demi keluarga kita, atau balas dendam demi Lani. Kita harus mencari Randy Lu terlebih dahulu. Tatapan Hengkilan dilewati oleh sebuah aura sadis, tangannya diam-diam dikepalkan. Hari ketiga, keluarga Lan akhirnya kembali mengutus orang ke sini. Yang datang kali ini adalah seorang wanita parubaya bernama Lian Lili. Dia adalah ibunya Arjan dan seorang ibu rumah tangga. Jangan kira dia hanya seorang ibu rumah tangga, dia memiliki status yang tinggi di keluarga Lan.
Sejak suaminya meninggal, dia membawa anaknya mengalahkan semua hubungan keluarga lain dan menduduki status pewaris tuan rumah. Dan Lian Li ini juga orang hebat ketiga di keluarga Lan. Yang lebih hebat darinya hanya ada tuan rumah sekarang dan dua kakek hebat di keluarga Lan. Ayo pergi ke kota Yudoda. Sampai di rumah Hengkilan, Lian Li tidak ingin berhenti satu detik pun. Arjan adalah andalannya seumur hidup ini. Dia adalah keyakinannya untuk hidup, kini dia hanya ingin membunuh Rendilu secepatnya untuk membalas dendam anaknya. Baik Nyonya, Hengkilan menganggukkan kepala kemudian membawa Lian Li berjalan ke arah lapangan. Ada sebuah helikopter pribadi yang berhenti di lapangan. Hengkilan berencana untuk naik helikopter ke kota Yudoda. Tidak lama kemudian mereka tiba di kota Yudoda. Hengkilan langsung dalam waktu pertama menyuruh orang mencari keberadaan Rendilu. Beberapa jam kemudian, Hengkilu sudah mendapat kabar. Nyonya, menurut bukti dari banyak sumber, Rendilu sudah pergi ke Myanmar. Pesawat siang ini di bandara Naipidau, tapi tidak tahu tujuan kemana. Bawahannya menjawab, ke Myanmar. Hengkilan mengerutkan alisnya. Rendilu sudah ke Myanmar, bagaimana mereka mencarinya? Benar, ini catatan perjalanannya. Bawahan tersebut memberikan kepada Hengkilan catatan perjalanan Rendilu hari ini dari kota Yudoda ke Myanmar. Hengkilan melihat sekilas kemudian memutarkan badannya menatap Lian Li. Ke Myanmar, gunakan semua kekuatan untuk menemukan dia. Lian Li berkata dengan suara rendah. Baik Nyonya, Hengkilan menganggukkan kepala lalu membuat rencana ke luar negeri. Senjata militer akan diantarkan kepadanya hari ini. Jadi saat pagi hari Rendilu sudah naik pesawat menuju Myanmar. Saat sore hari, senjata militer tidak berhenti diantar ke pasukan elit Asurokokang. Melihat Rendilu dalam sekejap membeli begitu banyak senjata keren, seluruh markas militer sudah mau meledak karena keramaian. Mereka tidak pernah senjata maju yang dibeli oleh Rendilu. Tidak sedikit orang merasa jika bagian Naipidau juga tidak bisa dibanding dengan semua senjata ini. Sebelumnya mereka masih khawatir karena Rendilu bertiga bukan orang Myanmar, apakah mereka bisa diusir oleh Naipidau. Dan belakangan ini Panglima Perang dari Simon Liu selalu mencari masalah dengan mereka, hingga membuat mereka sangat ketakutan. Tetapi kini setelah melihat Jenderal tiba-tiba membeli senjata begitu hebat, semua orang memiliki firasat jika kini Naipidau menyerang tiba-tiba. Mereka juga tidak takut lagi. Tetapi melihat begitu banyak senjata termasuk tank dan mobil berlapis baja semua adalah model terbaru, semua orang tidak begitu mengerti cara mengoperasikannya, jadi semua menjadi tidak semangat. Mereka hanya pernah mengoperasikan beberapa tank dan mobil berlapis baja kuno, mereka tidak bisa mengoperasikan sistem otomatis ini. Setelah menyerahkan semua senjata, Rendilu langsung mengajak ratusan teknisi yang tinggal untuk membantu melatih untuk pergi makan, kemudian memberikan mereka menginap di hotel paling baik di distrik Kokang. Hari kedua baru menyuruh orang menjemput mereka untuk berlatih ke markas militer. Kembali ke markas militer, Ronnie dan Patrick Xiao datang menemui Rendilu. Tidak disangka kamu membeli begitu banyak senjata keren, walaupun kini Naipidau datang, kita juga bisa mengalahkan mereka semua. Ronnie mengatakannya dengan senang. Patrick Xiao melihat Rendilu dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya saat Ronnie mengatakan status Rendilu, walaupun dia juga sangat terkejut, tetapi teringat sehebat apapun Rendilu, dia tetaplah seorang pengusaha saja. Situasi kedepannya mungkin akan sulit dihadapi. Tidak disangka baru setengah bulan Rendilu pulang, dia langsung membeli begitu banyak senjata maju ke sini, hingga senjata Naipidau juga tidak dibanding dengan ini. Semua senjata ini mungkin menghabiskan puluhan triliun rupiah, kan? Patrick Xiao bertanya dengan penasaran. Semua jet tempur tersebut adalah peninggalan dari China, tetapi semua senjata tersebut tidak dijual keluar. Ini lebih hebat dari jet tempur JF-17 dari kerjasama Myanmar dan Pakistan. Dan jumlahnya berkali lipat dari Myanmar. Sebenarnya jumlah tank, mobil berlapis baja, dan artileri terlalu banyak hingga menyeramkan, cukup mendukung puluh ribuan tentara. Bagi Patrick Xiao, semua senjata ini pasti seharga puluhan triliun rupiah. Hanya 1,6 triliun saja. Rendilu mengatakan dengan tenang dan tertawa. Hanya 1,6 triliun. Kini Ronnie dan Patrick terkejut, mereka tidak percaya dengan telinga mereka. Aku membelinya melalui hubungan. Jika kamu yang menghabiskan 20 triliun, belum tentu mereka akan menjualkan senjata ini kepadamu. Rendilu mengatakan sambil tertawa.
Baiklah, mendengar penjelasan Randy Lu, mereka berdua sudah lega. Begitulah China, kadang kala hubungan lebih penting dari segalanya. Oh iya, bagaimana keadaan Simon Liu belakangan ini? Apakah masih mencari masalah dengan kita? Randy Lu bertanya. Brengsek itu memang sedikit gila, aku merasa dia beneran ingin bertarung dengan kita. Roni mengatakan dengan sedikit frustasi. Beberapa waktu ini dia juga sudah lumayan menahan dan mengendalikan dirinya. Jika tidak dari awal dia sudah bertarung dengan Simon Liu. Jika dia ingin serang, serang saja. Kuberi kalian waktu 5 hari. Kalian harus bisa belajar mengoperasikan senjata high-tech tersebut. 5 hari kemudian, mulai menyerang Simon Liu. Randy Lu tertawa dingin, kemudian memutuskannya. 312. Beberapa hari yang akan datang, Randy Lu beserta Roni dan lainnya semua tinggal di markas militer mengikuti beberapa teknisi tersebut belajar cara mengoperasikan semua senjata militer ini. Tapi Randy Lu lebih pintar dari Patrick Xiao dan Roni. Dia hanya melihat buku petunjuk senjata tersebut. Kemudian setelah pengajaran dari teknisi, dia sudah hampir bisa. Hingga Randy Lu hanya menggunakan 1 jam untuk belajar membawa tank, dan sama juga hanya menggunakan 1 jam untuk belajar jet tempur, sudah berani lepas landas. Tapi hari pertama, teknisi tersebut tidak membiarkan dia naik jet tempur sebenarnya, hanya memberi dia jet pelatih. Jet pelatih adalah pemberian langsung dari pihak militer, tidak terlalu mahal, total diberikan ada 10 buah. Yang membuat Randy Lu terkejut adalah bakat Bobby tidak berada di bawahnya. Dia juga langsung lepas landas dalam 1 hari. Hei, lumayan hebat juga. Kedepannya kamu yang mengurus tentara angkatan udara saja. Randy Lu menepuk bahu Bobby dan mengatakannya. Baik-baik, Tuan Muda, aku akan membuat seluruh tentara angkatan udara pasukan elit Asuro memimpin seluruh angkatan udara Myanmar. Bobby sangat keren dan mengatakan dengan percaya diri. Roni dan Patrick Xiao melihat Bobby sama dengan Randy Lu yang memiliki bakat luar biasa di bagian jet tempur. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Sebenarnya mereka juga ingin mengoperasikan jet tempur berkeliling beberapa hari. Sayangnya mereka tidak ada bakat ini, dan mereka masih saja tidak mengerti setelah penjelasan teknisi yang sangat panjang. Terakhir teknisi langsung mengatakan kalian tidak perlu belajar mengoperasikan jet lagi. Kalian tidak punya bakat itu. Kemudian tidak membiarkan mereka belajar jet lagi. Kedua orang dengan gelisah pergi mengoperasikan tank. 5 hari kemudian, sudah ada 20 pilot yang terlatih. Total ada 150 prajurit mengikuti pelatihan penerbangan. Terakhir yang berhasil hanyalah 20 pilot saja, sisanya langsung dieliminasi. Jet tempur memiliki kesulitan yang terlalu tinggi bagi pilot. 20 pilot tersebut juga barusan bisa lepas landas. Jika harus menunggu mereka memiliki tingkat untuk bertempur, mungkin masih harus berlatih selama setengah tahun. Tetapi ini sudah cukup. Di seluruh Myanmar, jangankan pilot jet tempur juga hanya ada beberapa buah saja. Walaupun teknik semua pilot ini belum mahir, tetapi mungkin tidak masalah jika hanya lepas iandas untuk menembakkan senjata dan kembali ke sini. Pastinya pembelian jet tempur ini, sebenarnya, efek jera lebih besar dari kegunaan sebenarnya. Setelah dia memiliki senjata ini, dia percaya Nike Dao juga akan dengan baik-baik berbincang padanya. Karena ini tidak hanya senjata saja, melainkan menyimbolkan sikap China terhadapnya. Jenderal, barusan tadi Nike Dao memberikan kita tekanan lagi, menanyakan kapan kita menyerang pasukan elit Asuro. Franky asistennya meletakkan ponsel dan mengatakannya. Franky asisten Simon Liu, wakil komandan militer, komandan tertinggi kedua. Tanya kapan tentara mereka tiba. Simon Liu berkata dengan tenang. Dia bukan orang bodoh. Dia pasti tahu jika Nike Dao bermaksud menyuruhnya mengetes pasukan elit Asuro. Tapi dia selalu merasa jika dirinya tidak akan berhasil jika mengetesnya, mungkin saja dia akan menjadi abu. Jadi dia meminta Nike Dao untuk memberinya dukungan 1000 prajurit lagi, baru dia akan maju. Nike Dao demi ingin mengetahui kekuatan pasukan elit Asuro, maka dia menyetujui permintaannya dan sudah menyerahkan tim prajurit. Akan tiba besok sore. Franky berkata, baik, kalau gitu beritahu mereka, lusa kita akan secara resmi menyerang pasukan elit Asuro. Simon Liu menganggukkan kepala. Awalnya dia sudah ada 3000 prajurit, ditambah lagi dukungan 1000 prajurit yang diberikan oleh Nike Dao. Jadi total ada 4000 prajurit.
Jumlah ini sudah 2 kali lipat dari pasukan elit Asuro. Dia tidak percaya jika kali ini pasukan elit Asuro masih ada kesempatan untuk menang. Kalau begitu aku menyatakan perang kepada mereka. Franky berkata, perperangan antara dua pihak harus menyatakan perang dahulu. Pertama adalah untuk membuktikan kekuatan dan rasa percaya diri mereka. Kedua, juga untuk menyuruh rakyat lokal bersembunyi saat terjadinya perang dan tidak terluka secara tidak sengaja. Simon Liu sudah menyatakan perang kepada kita. Randy Lu barusan turun dari jet tempur. Roni langsung dengan panik datang dan mengatakannya. Masalah kapan ini? Randy Lu melepaskan pelindung kepala. Di sampingnya ada prajurit yang menghormatinya dan mengambil pelindung kepalanya. Barusan tadi di situs web resmi, aku juga baru mengerti sebelum dimulainya perang antara dua belah pihak, harus memberi pernyataan dahulu. Roni menjelaskan, dia juga tahu masalah ini setelah Patrick Xiao beritahu dia. Jika tidak, dia tidak mungkin mengerti maksud dari Simon Liu. Kapan mulai perang? Randy Lu mengatakan dengan tenang. Walaupun pasukan elit Asuro dia hanya ada 2.000 prajurit, tetapi perlengkapan mereka sangat kuat. Jadi walaupun Simon Liu tidak menyatakan perang, mungkin dalam beberapa hari ini, dia juga sudah berencana untuk menyatakan perang kepada Simon Liu. Tujuannya sangat gampang, yaitu membunuh Simon Liu dan memperingati Nighty Dao tidak melakukan kesalahan. Lusa siang, Roni berkata, apakah semua prajurit tahu dengan kabar ini? Apa reaksi mereka? Randy Lu bertanya, ini mungkin masih belum banyak yang tahu, tetapi pastinya tidak lama lagi, semua orang akan tahu. Karena pernyataan perang mereka ditulis di situs web resmi Myanmar. Roni berkata, situs web resmi Myanmar adalah web portal paling besar di Myanmar, banyak peraturan pemerintah juga diunggah di situs web resmi. Jadi semua orang memiliki kebiasaan untuk sering membuka situs web resmi. Malam saat selesai latihan, kumpulkan semua orang untuk buka rapat. Randy Lu menganggukkan kepala dan berkata, jadi apakah kita perlu menerima pernyataan mereka? Roni bertanya, biasanya sebelah pihak menyatakan perang, jika pihak lain menerima pernyataan perang, akan diunggah di situs web resmi juga. Tidak perlu pedulikan, besok malam baru kita bahas lagi. Randy Lu menggelengkan kepalanya, 2 hari ini dia berencana untuk belajar lebih banyak teknik dalam perang, berjuang untuk saat perang memberikan sebuah kejutan untuk Simon Liu dan seluruh Myanmar saat perang nanti. Kembali ke ruang komandan, Patrick Xiao beserta Bodi dan lainnya menatap Randy Lu dengan tatapan berharap. Latihan keras mereka beberapa hari ini adalah untuk menunggu pernyataan perang dengan Simon Liu. Hari ini akhirnya Simon Liu menyatakan perang, kini banyak komandan batalion sedang berharap untuk mulai secepat mungkin. Pastinya yang paling penting adalah jenderal mereka harus menerima pernyataan perang ini. Melihat tatapan semua orang yang dipenuhi dengan harapan, Randy Lu tertawa dan berkata, bagus-bagus latihan dalam 2 hari ini, berjuang untuk memberikan sebuah kejutan kepada Simon Liu di lusa nanti. Jenderal tenang saja, Simon Liu berani datang, kita akan membuat dia tidak bisa kembali lagi. Seorang komandan batalion mengatakan dengan percaya diri. Beberapa orang yang lain menganggukkan kepala. Dengan senang, beberapa hari ini mereka terus-menerus berlatih senjata baru. Mereka sedang khawatir karena tidak menemukan yang mengikuti pelatihan. Beritahu semuanya besok malam akan ada rapat besar, Randy Lu berkata kepada beberapa komandan batalion itu. Baik, semua komandan batalion malihormat kepada Randy Lu lalu pergi. Setelah mereka semua pergi, Patrick Xiao datang kepada Randy Lu bertanya, Randy, bagaimana rencana perangmu kali ini? Walaupun dia lebih besar belasan tahun dari Randy Lu, tetapi demi mendekatkan hubungan mereka, di hari-hari biasa dia selalu memanggilnya Randy. Apakah kamu punya taktik perang? Randy Lu bertanya balik. Patrick Xiao menganggukkan kepala dan mengatakan pendapatnya. Setelah Randy Lu dan Roni mendengarnya, mereka menganggukkan kepala dan merasa taktiknya ini lumayan bagus.